Oke, selamat siang ya. Jadi ini kita mau mereview ya, mendemokan atau mereview mengenai spesifikasi dari bohlam ini. Bohlam ini adalah bohlam JL3 ya. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna ya. Tetapi hati-hati Anda beli bohlam ini ya, banyak yang mengikuti dengan deskripsi yang sama ya. Jadi bukan barang saya tetapi dideskripsikan sama, jadi Anda harus berhati-hati. Kalau Anda mau beli barang ini, saya tidak bisa bilang dia palsu atau bagaimana karena ada orang ya ikut menjual nebeng tenar ya, tidak menggunakan merek sendiri tetapi ikut-ikutan ya. Nah, untuk Anda yang mau beli produk saya ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Ini adalah nomor WhatsApp saya. Jadi kalau Anda mau order silakan di 0898 269 3838. Anda bisa order melalui Tokopedia, Bukalapak ya, Shopee, nanti saya kasih linknya. Oke, ya. Jadi kita mau mendemokan nih. Versi 2021, versi 2022 sudah kita upgrade ya. Apa sih yang di-upgrade itu adalah bagian kipas ya, supaya pendinginan lebih bagus, umurnya lebih panjang, masa pakai lebih bagus, intinya seperti itu ya. Makanya ini ada versi silver untuk yang tipe H11, H8, H16. Barangnya seperti ini, dan ini yang untuk tipe H4 ya. Barangnya seperti ini, tipe H4, high beam, high low ya. Nah, di sini kita mau mendemokan. Saya sudah bilang, LED itu musuhnya di panas. Makin panas, makin meredup. Makin panas, umur makin pendek. Makin panas, wattnya makin ngedrop. Watt makin ngedrop ini dalam arti adalah wattnya itu termakan oleh panas. Jadi bukan dimakan oleh cahaya, output cahayanya menurun, jadi wattnya itu dimakan oleh panas. Jadi rugi daya, ya rugi daya, efisiensinya menjadi kecil. Nah, supaya dia tidak panas, bagaimana caranya supaya tidak panas? Ya, dia harus ada kipas. Kipasnya harus bagus, berpendingin bagus. Ya, seperti itu. Makin dingin makin bagus, makin panas makin merugikan. Ya, makin dingin makin bagus, kalau makin panas makin merugikan. Jadi kita harus kipasnya bagus. Nah, selain dia ada kipas, dia ada teknologi double cooper. Ya, bohlam ini double cooper, bukan single cooper ya. Philip Osram pun single, tapi ini dia double cooper. Ya, double cooper. Apa sih double cooper itu? Double cooper itu adalah teknologi pendinginannya dia yang menggunakan batang tembaga di tengah. Jadi batang tembaga langsung chipnya di tengah. Jadi efisiensinya lebih tinggi. Ya, jadi bukan sistem jepit yang generasi pertama, ini sudah generasi kedua. Generasi kedua, generasi ketiga. Jadi dia sudah pendinginannya lebih maju, double cooper. Philip Osram masih single cooper. Ya, ini sudah double cooper. Jadi pendinginannya sudah bagus, lebih bagus. Ya, kalau yang teknologi lama adalah sistem jepit. Jadi PCB sebelah sini untuk LED-nya, ini PCB sebelah sini, di tengahnya ini merupakan bodi aluminium sistem jepit. Nah, kalau jepit artinya pendinginannya menggunakan bodi aluminiumnya dia generasi pertama. Nah, ciri-cirinya apa yang generasi pertama itu adalah di sini ada lubang. Di sini ada lubang. Nah, kalau itu teknologi lama. Biasanya ada pakunya, di sini ada lubang. Nah, itu teknologi generasi pertama. Nah, teknologi generasi pertama itu pendinginannya agak kurang. Generasi kedua double cooper. Generasi yang pertama sistem jepit yang selalu saya bilang. Nah, itu kurang oke karena generasi pertama. Philip Osram single cooper, ini double cooper. Jadi di pendinginan lebih bagus ya. Pendinginan itu satu, selain kipas harus ada heatsink. Heatsink itu apa sih? Heatsink itu adalah sirip-sirip. Ini adalah sirip pendinginan. Ya, ini adalah sirip. Nah, sirip ini adalah untuk membuang panas. Nah, heatsink ini harus ada. Penting. Kenapa? Karena untuk pendinginan. Karena untuk tipe H4 mobil di Indonesia itu adalah menggunakan karet tutupnya. Nah, banyak
Yang LED di pasaran tidak ada heatsink, artinya tidak ada pendinginan kalau tidak ada heatsink, walaupun dia ada kipas. Kenapa? Karena cara pasangnya adalah ini dilepas dulu, dipasang di reflektor, diklipin, baru karet masuk. Nah, pada saat karet masuk, ya si ini dipasang. Nah, kalau ini masih terlihat heatsink, jadi artinya kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di celah-celah heatsink ini. Atau menurut Anda arah anginnya adalah keluar ke sini, berarti angin akan tersedot dari sini dan dia akan keluar. Tapi yang benar adalah ini akan meniup ke dalam, dia akan keluar di celah-celah heatsink sini. Jadi ada heatsink itu menguntungkan, ya. Jadi kalau LED yang tanpa heatsink artinya akan terbungkus langsung oleh karet. Kalau terbungkus langsung oleh karet berarti artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa menembus. Nah, tidak bisa menembus berarti artinya tidak ada pendinginan. Jadi kipas angin itu hanya sebagai pajangan, ya. Kenapa pajangan saya bilang? Karena anginnya nggak bisa niup, ya. Tidak bisa niup. Kenapa tidak bisa niup? Karena tidak ada heatsink, tertutup oleh karet. Desain karet mobil di Indonesia, Jepang, terutama di Indonesia, Jepang, ada karet. Ya, jadi kalau tidak ada heatsink berarti tidak bagus untuk pendinginan. Ya, seperti itu. Nah, LED ini yang versi terakhir ini sudah upgrade. Nanti mungkin habis, ya ditunggu saja, saya akan launching produk baru, ya. Tentu ada upgrade lagi, ya. Nah, ini adalah yang saat ini kita pasarkan. Apa sih yang di-upgrade? Ya itu di bagian kipas. Nah, di bagian kipas itu kita upgrade juga tidak sembarangan, bro. Kita nggak asal ngomong, ya tidak ada buktinya ini itu. Kita selalu menggunakan yang namanya data. Ya, seperti terangnya LED ini kita ukur menggunakan alat yang namanya luxmeter. Ya, kita ukur yang alat yang namanya temperatur gun. Ya, FLIR thermal gun. Nah, di sini ada thermal gun. Jadi kita mengukur dia punya panasnya, ya masih toleransi nggak untuk di Indonesia segala macam, ya. Di sini ada alat yang namanya thermal imaging kamera, ya. Kita juga pakai alat ini untuk mengukur, ya. Kita pakai alat ini untuk mengukur LED ini pendinginannya bagaimana, bagus atau tidak, ya. Setelah kita upgrade pendinginannya pasti harus lebih bagus, ya seperti itu. Nah, kita di sini mau membuktikan bahwa kipasnya lebih high speed. Selain lebih high speed, kipasnya itu harus lebih tahan air. Kenapa? Karena musuhnya adalah air. Ya, kipas itu berputar, musuhnya adalah air. Walaupun tahan rendam, tetapi banyak yang tidak tahan air. Ya, seperti itu. Nah, kita mau mendemokan, ya apa sih yang sudah di-upgrade itu, ya. Nah, di sini ada fan, ya. Ini adalah mereknya Delta Fan. Ya, Delta Fan. Tipenya adalah FFB 12EH4H07. Ini saya sudah cek di internet, speknya adalah kira-kira 4000 RPM. Nah, di sini ada alat yang namanya tachometer, ya. Nah, kita akan mengukur dia punya kecepatan putarannya dulu kipas ini. Nah, kita akan buktikan dan kita akan tunjukkan. Ya. Ini kipas angin, bro. Nah, di sini kita akan buktikan berapa sih speednya dia. Nah, terbaca ya, 4.100 sekian. Terlihat nggak tuh di kamera? 4.000 ya. 4.025 lah. Jadi ini non kontak, jadi kira-kira 4.000 ya angkanya. Ya. Jadi ini RPM ini 4.000 nih. 4.000 RPM. Ya, berputar ini adalah 4.000 RPM. Jadi maksud saya adalah saya mau menunjukkan bahwa ini alatnya terkalibrasi kira-kira, ya mungkin ada error mungkin 1%, 2%, nah itu cengli lah. Yang namanya alat pasti ada errornya, toleransi, ya. Nah, sekarang kita akan mengukur ini kipas gitu loh, maksudnya speednya berapa, ya kita akan buktikan. Nah, kita tes dulu ya, kita nyalakan. Nah. Ya.
Bentar, belum dapat angkanya. Agak sulit karena kecil tempatnya. Ya, terbaca tuh? 8.000 ya. 8.200. Jadi tadi ada nilai maksimumnya kalau Anda. Nah, sebentar karena gerak-gerak, mendingan kita taruh dulu ini supaya diem. Nah, 8.800 sekian ya. Nah, hampir 9.000. Jadi RPM-nya adalah 9.000 ya. Jadi RPM-nya adalah 9.000 untuk kipas tipe ini. Ya, selain itu dia juga sudah upgrade di sistem pelumasannya ya. Jadi supaya lebih umurnya lebih panjang ya. Tentu Anda tahu dong ya, kipas itu adalah nyawanya dia sebagai pendinginan. Tentu kalau kipasnya makin bagus, tiupannya makin kencang, ya tentu makin dingin. Sama seperti Anda. Anda panas nih, di mobil Anda nyalakan AC. Yang Anda kencengin kan fan-nya. Ya memang ada bisa main derajatnya, tapi kan Anda kencengin fan-nya. Kalau Anda punya kipas angin, Anda panas, ya Anda kencengin apanya? Ya speed-nya, kecepatannya kan, supaya anginnya tiupnya kenceng, ya Anda lebih dingin. Nah, sama dengan ini juga. Makin dia RPM makin kenceng, ya RPM dia makin kencang, tentu akan makin dingin untuk peniupannya. Anda bisa lihat tadi ini sekitar 8.900. Jadi ini speknya mestinya adalah 9.000-an RPM-nya. Karena tempatnya kecil, jadi kita tidak agak sulit untuk mengukur. Jadi ini 9.000 RPM kecil-kecil. Ya, 9.000 RPM kecil-kecil. Sedangkan kalau ini 4.000 RPM, ya, gede tapi memang ini. Ya, ini 4.000 RPM dan ini 9.000 RPM dan ini salah satu tergolong kipas yang high speed. Karena saya juga sudah banyak ngukur, ya, bukan cuma ini doang yang kita ukur. Karena kita si juragan lampu ini menjual LED itu tidak sembarangan jualan. Kita harus membandingkan spek yang benar-benar mantap gitu ya, baru kita mau jual. Karena Anda tahu sendiri kan, banyak sekali Anda di online ya, LED bejibun bro. Kenapa? Tapi kan Anda tidak tahu, harga bervariasi, tapi kan Anda tidak tahu mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang oke, mana yang sampah, mana yang busuk, gitu ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, jika Anda tertarik dengan produk ini, Anda bisa WhatsApp saya ya di 0898 269 3838. Silakan Anda mau konsultasi ya. Yang pasti adalah jangan Anda sudah beli di tempat lain, Anda konsultasi di saya karena saya juga tidak tahu produk Anda apa ya. Buat Anda yang baru mau beli, kalau Anda bingung, Anda bisa WhatsApp saya. Ya. Nah, ini juga kita akan ukur berapa sih speednya dia. Kelihatan nggak? Ya, 8.500. Jadi ini speknya musinya juga memang 9.000. Ya, tapi terbacanya agak sulit karena ini non kontak ya, dia harus bisa baca dengan benar.
harus diarahkan dengan benar. Nah, 9 ribuan ya. Sebenarnya sih speknya memang ini tinggi ya, kipasnya bisa 10.000 RPM. Saya jujur ngomong apa adanya, ini kita request upgrade ya di spek kipasnya ini yang tinggi, tetapi karena setrumnya itu disupply oleh driver. Tapi kalau Anda memakai power supply langsung, kita setrum langsung di ini, ampernya bebas, dia bisa 10.000 sampai 12.000 maksimum. Karena dia disupply oleh driver, dibatasi arusnya berapa miliampere, sekitar 250 miliampere. Nah, makanya dia speednya bisa di sekitar 9.000 sampai 9.500 itu ya. 9.000 sampai 9.500. Jadi ini boleh terbilang high speed ya. Ini kipas kita sudah upgrade yang high speed. Karena saya udah bilang, kita butuh yang paling dingin lah pokoknya intinya. Bagaimana kita usahakan sedingin mungkin ini LED. Ya, seperti itu. Jadi di kipasnya ini penting untuk kita upgrade seperti itu. Karena nyawanya LED itu kan saya sudah bilang dari panas. Panas makin merugikan. Jadi kita butuh kipas yang high speed ya, high speed. High speed itu maksudnya adalah yang kencang gitu loh. Nah, sama seperti daya dari lampu LED. Banyak orang yang bilang wattnya gede-gede. Banyak orang menulis spek kipasnya gede-gede, 20.000 RPM, 30.000 RPM, tetapi kenyataannya pas diukur tidak sampai. Ya, jadi banyak juga yang tipu-menipu. Nah, kita di sini mendemokan yang real aja lah ya. Saya mengedukasi Anda, mengajari Anda mengukur yang real, menggunakan alat ukur yang ada datanya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin cara begini adalah cara baru untuk saya mempromosikan barang ini kepada Anda, calon pembeli. Nanti mungkin ke depannya banyak yang ngikutin cara begini. Seperti saya menggunakan alat yang namanya luxmeter, orang lain sudah ngikutin. Menggunakan wattmeter juga orang lain ngikutin. Nah, sekarang kita buka nih maksudnya. Kita share kepada Anda, calon pembeli, kita ukur bahwa kipasnya sudah upgrade menggunakan alat yang namanya alat ukur. Jadi kita tidak berdasarkan ngomong atau berdasarkan bacotnya aja gitu ya. Mungkin banyak orang menganggap saya si Jungki mah tukang bacot katanya. Buat apa lu beli barang dia mahal? Banyak yang seperti itu. Tapi saya tidak peduli dengan apa omongan orang-orang di luar sana. Kalau Anda merasa yakin, Anda beli. Anda merasa tidak yakin, tidak usah beli. Saya tidak pernah memaksa Anda gitu ya. Nah, kita hanya menyediakan spek yang istilahnya yang cocok lah untuk market di Indonesia, yang Indonesia itu negara tropis jadi butuh pendinginan. Dan di Indonesia juga kan banjir segala macam ya, butuh yang tahan air, intinya seperti itu ya. Nah, ini kita mendemokan kita open share caranya untuk men-sharing bahwa mengukur kecepatan kipas. Nanti kita akan launching ya produk baru itu dengan heatsink lebih gede. Kipas lebih kencang, Bro. Kipas lebih kencang, heatsink lebih gede, jadi untuk pendinginan lebih bagus. Ya, seperti itu. Nah, ini demo saya ya untuk kipas. Jadi ini adalah tipe JL3. Banyak sekali yang mendeskripsikan ikut-ikutan jual ya, nggak masalah sih. Contohnya seperti Anda jualan pecel lele, pasti semua orang ikut jual pecel lele. Kalau memang di daerah situ laku pecel lele, ada yang namanya 63, 88, 69. Seperti tukang martabak pun ada sinar bulan 99, mungkin ada sinar bulan apa, ada nasi campur acong, ahong, atong, ya mirip-mirip semua. Ya mau nggak mau bagaimana ya, memang hidup itu begitu gitu ya. Pasti ada persaingan, nggak masalah sebenarnya, tetapi jangan menggunakan merek orang ya. Seperti JL3 diikut-ikutan padahal bukan produk kita, seperti itu ya. Jadi Anda sebagai calon pembeli harus berhati-hati ya, sangat harus berhati-hati karena foto kadang-kadang beda dengan yang barang diterima ya, seperti itu. Karena foto-foto ini gampang sekali diambil ya, dicuri, deskripsi pun gampang, tinggal copy paste seperti itu ya. Nah, Anda sebagai pembeli, calon pembeli harus agak pintar ya. Silakan WhatsApp saya 0898-269-3838 jika Anda mau produk ini. Nah, bohlam ini adalah bohlam, saya jabarkan sedikit ya. Bohlam ini adalah bohlam 3 warna ya. Kenapa 3 warna? Karena bohlam ini bisa dipakai di segala cuaca. Hujan, kabut, jalanan kering, jalanan basah. Karena Anda tahu sendiri ya, cuaca zaman sekarang udah nggak bisa ditentukan. Kadang bisa hujan di daerah tertentu, jalanan basah.
Nah, Anda waktu melintas, waduh gelap banget nggak kelihatan. Nah, Anda bisa pakai bolam ini gitu. Kenapa? Karena bolam ini 3 warna, bisa putih. Putihnya ini Anda pakai pada saat jalanan biasa, putih kuningnya ini Anda bisa pakai jalanan habis hujan, jalanan basah. Kuningnya ini Anda bisa pakai pas pada saat hujan atau kabut. Kenapa sih? Kok hujan pada kabut Anda nyalakan warna kuning? Karena spektrum cahaya warna kuning, panjang gelombangnya itu bisa menembus partikel-partikel air yang ada di udara. Kalau Anda pakai warna putih, Anda akan jalan di tirai, seperti ada tirai, ada tembok. Tetapi kalau warna kuning, karena spektrum cahayanya, panjang gelombangnya, dia bisa menembus itu partikel-partikel yang membentuk tembok itu, uap-uap air di udara, nah, bisa tembus. Seperti itu. Nah, kenapa nggak beli warna kuning aja? Nah, kalau pada saat kondisi jalan biasa Anda pakai warna kuning terus, mata Anda akan capek. Mata Anda akan capek. Ya, kuning terus. Nah, makanya kenapa bolam ini bisa 3 warna. Nah, ini untuk tipe H4-nya bisa putih kuning, bisa kuning gitu ya. Bisa putih kuning, bisa kuning gitu. Ya, makanya bisa diubah-ubah. Nah, kenapa Anda perlu warna putihnya? Jika Anda pakai warna putihnya, Anda jalan di jalan tol, itu marka-marka jalan semua akan langsung nyala, hidup. Makanya warna putih Anda pakai. Nah, sehabis hujan, jalanan basah, kalau Anda pakai warna putihnya juga kurang begitu oke. Tetapi kalau Anda pakai warna kuningnya memang oke, tetapi mata Anda akan capek. Nah, makanya Anda bisa nyalakan di mode putih kuningnya, 4300 Kelvin gitu ya. Makanya kenapa bohlam ini termasuk bohlam bestseller dan banyak sekali saya rekomendasikan untuk Anda semua. Karena putih, putih kuning, kuning bisa dipakai di segala cuaca. Ya, seperti itu. Nah, syarat bohlam bagus 1 watt dan luxnya harus gede. Selalu saya bilang wattnya level dia adalah 30 watt. Ya, 30 watt dan lebih terang 3,5 kali daripada bohlam halogen standar H4. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Nah, faktor kestabilan ini banyak yang menentukan. Satu adalah dari dia punya driver sendiri. Kedua adalah dari pendinginan dia. Karena Indonesia ini negara macet. Saya ngomong macet nanti ada yang mengcounter di tempat saya nggak macet. Ya, memang nggak semua. Tapi kita bilang rata-rata seperti Anda yang pakai mobil itu di kota besar. Jakarta, mungkin di Bandung, di Medan, di mana, Surabaya gitu ya. Cenderung macet lah. Ya, cenderung macet. Apalagi pulang kerja atau jam kerja lah istilahnya begitu. Nah, macet itu menyebabkan mesin lebih panas. Mesin lebih panas, jadi ruangan mesin kan panas. Ruangan mesin panas artinya kan lingkungan di dalam mesin Anda panas. Nah, si kipas angin ini dia butuh pendinginan kan, dia harus meniupkan angin dingin. Tetapi ditiupkannya angin panas. Nah, kalau led tersebut tidak tahan, ya dia akan ngedrop. Ya, ngedrop. Umurnya akan pendek. Nah, makanya perlu kipas yang cepat untuk dia membuang dia punya panas. Seperti itu. Nah, salah satu faktor yang penting ya kipas yang tadi kita demokan adalah untuk ngetes kipas ya. Karena untuk ngetes watt udah banyak videonya di video sebelum-sebelumnya. Saya akan share satu persatu pelan-pelan ya. Jadi dikira tuh kita jualan cuman hanya jualan ya. Hanya jualan, tetapi kita ngecekin teknis satu persatunya loh, dari wattnya, dari luxnya, dari dia punya kecepatan kipasnya ya. Karena LED ini ya banyak sekali problem, bukan problem sih. Banyak sekali masalah yang perlu di quality control ya. Kenapa LED ini bisa berubah warna? Karena dengan cara mematikan menyalakan saklar lampu. Nah, contohnya ini kita kontekin. Pertama kali nyala dia adalah putih. Kedua kali nyala dia akan putih kuning. Ketiga kali nyala dia akan warna kuning. Nah, ini jeda on off kan saklar mobil Anda itu harus ada aturannya. Kalau Anda jedakan sebentar-sebentar dia akan oke. Tetapi kalau Anda terlalu cepat tuh dia tidak mau. Nah, tidak mau nyalanya itu kan itu harus diukur dengan menggunakan alat. Ya. Jadi ada 2 buah bohlam ini ya, kita demokan yang ini. Ada 2 buah bohlam. Jadi sifatnya itu harus sama dan sejenis. Delay-nya atau jedanya. Jadi supaya bisa nyala bareng ya. Ini video demo begitu udah ada di video sebelumnya, Anda bisa nonton dengan menggunakan alat timer. Kita matikan, nyalakan. Nah, ini harus sifatnya sama sejenis. Ya, kalau tidak sama sejenis dia tidak akan bisa sama.
yang disebut adalah error. Errornya ini adalah kadang orang bilang gini, yang sebelah warna putih, yang sebelah kok warnanya kuning. Jadi kan tidak sama, itu error namanya. Nah, error begitu adalah akibat dari karakter yang berbeda. Walaupun ini sama-sama barang elektronik, tetapi karakternya bisa berbeda, sama seperti anak kembar. Ya, dilahirkan di waktu yang sama oleh orang tua yang sama, kan sifatnya belum tentu sama, benar nggak? Nah, sama ini juga. Ya, nah jadi banyak sebenarnya membuat barang ini menjadi bagus itu quality controlnya banyak sekali. Jadi kita harus samakan dia punya karakter, soal karakter delay. Ya, dari fan speed kipasnya, dari dayanya. Dayanya 30 watt, output cahayanya berapa? 3600 lux atau tidak? Kadang-kadang wattnya drivernya 30 watt, tetapi keluar cahayanya enggak 3600, ada yang 3200. Nah, itu kita tidak bisa jual, ya. Karena kenapa? Karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Seperti itu. Nah, itu kebanyakan saya buang ke toko lain gitu loh. Tapi kalau Anda beli di saya, customer saya utamakan, ya seperti itu. Jadi kita mau yang terbaik. Ya, jadi karakter itu banyak sekali. Watt memang terbaca di wattmeter 30, tetapi output cahaya tidak sampai 30. Mungkin hanya 3200 lux, sedangkan dia maksimal bisa 3600 lux. Seperti itu. Ya. Nah, dari pendinginan kipas juga speed dari kipasnya sebelum kita rakit, kita harus ngecek berapa sih speednya. Kalau tidak cocok kita tidak bisa, karena namanya produksi massal pasti bermacam-macam masalah itu ada. Ya, kita ngomong apa adanya, to the point. Tidak storing juga tidak boleh ya, karena dia ada penurun tegangan, jadi ada switching, ada rangkaian, ada pulse width modulation, ada PWM-nya di dalam segala macam, ya tentu itu tidak boleh frekuensinya mengganggu, ya artinya tidak boleh storing, jadi noise banyak tidak boleh, jadi rangkaian filternya harus bagus. Ya, kalau rangkaian filter tidak bagus, dia meresonansi peralatan elektronik di sekitarnya, bisa mengganggu sensor ya, karena kasus terakhir yang saya dengar ada orang mobil Sienta datang ke sini, dia bilang dia ganti lampu plat nomor, mobilnya jadi tidak merespon. Nah, itu storing, Bro. Karena LED zaman sekarang pasti menggunakan namanya driver, penurun tegangan. Nah, penurun tegangan itu pasti ciri-cirinya ada lilitan, ada induktor, ada kapasitor. Nah, itu di situ filternya kotor, ya noise-nya besar. Saya dari lulusan teknik elektro jadi tahu sekali ya mengenai pemancar ini itu, noise, bagaimana mereduksi bandwidth ya. Jadi paham. Jadi tidak boleh storing. Kalau storing mengganggu peralatan elektronik lainnya, mengganggu sensor-sensor, mengganggu radio mobil Anda, mengganggu audio mobil Anda. Ya, seperti itu. Makanya kenapa kok si Jungki jualan mahal banget, orang lain yang mengatasnamakan saya juga jualan semirip, kok harganya murah ini itu. Ya, saya sudah bilang, saya menjual barang banyak yang harus kita parameter-parameter kita perhatikan gitu ya. Jadi dari spesifikasi, dari hasil outputnya segala macam, kalibrasi, setting ya. Banyak memang orang pasti melawan saya pasti dengan harga, bukan menggunakan skill tapi menggunakan harga gitu ya. Kita menjual barang pasti yang nggak mau main-main juga, karena banyak sekali yang menawarkan saya untuk menjual juga gitu ya. Menjual juga, bro, bantu dong jual produk saya ini itu, pas dites ternyata wattnya kecil, tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, kita mau menjual juga agak ragu gitu ya, masa kita bohongin customer, karena jujur terus terang saya jual lampu ini hobi ya, seperti itu. Jangan sampai nanti ada yang komentar si Jungki bacotnya doang. Ya, pokoknya intinya kalau Anda percaya Anda beli, Anda merasa ragu tidak usah beli, itu aja ya. Jadi kita mengukur kipas. Nah, di kesempatan lain nanti kita akan meluncing sebuah LED baru dengan dia punya diameter lebih gede. Nah, diameter lebih gede itu dengan speed yang lebih gede tentu mendapatkan tiupan angin yang lebih gede. Nah, itu yang kita butuh. Gitu ya. Oke ya, cukup ya. Jadi ini untuk bolam JL3 3 warna, nanti kita akan launching yang baru, sebenarnya sih Jungki Wenas 3 warna juga gitu ya. Tapi Jungki Wenas ya. Karena nama JL Juragan Lampu kan ya orang bisa main mengambil saja. Tetapi kalau Jungki Wenas itu adalah nama saya sendiri yang diberikan oleh orang tua. Jadi ya udahlah, namanya LED-nya Jungki Wenas saja ya. Nanti kemungkinan habis Lebaran ya kita akan launching. Ya cukup reviewnya ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Pak bedanya apa? Ya kita di kipas lah, inilah ya versi silver ya. Oke, terima kasih.